Ketiga laptop ini sangat tipis, baik dari segi dimensi dan bezel. Tapi apa benar kalau ketiga laptop ini tidak membuat dompet kita menjadi lebih tipis? Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan di video kali ini kita akan mereview laptop mid-end dari Lenovo yaitu Lenovo 330S. Serta kita akan membandingkannya dengan Asus S410UN dan juga Acer Swift 3. Tapi karena kita sudah pernah membahas Acer Swift ini, 2 kali malah kita bahas ya kan? Dan S410UN juga sudah pernah waktu itu kita comparekan dengan Asus A411UF. Jadi buat kalian yang belum nonton, sebaiknya nonton dulu ya. Karena di video kali ini, kita akan membahas Lenovo 330S, sedangkan Asus S410 dan Acer Swift hanya untuk perbandingan saja. Dari segi desain, ketiga laptop ini sama-sama mengusung teknologi kutilang atau thin bezel. Karena memang tren 2018 ini, sekarang hampir semua laptop premium mengusung teknologi thin bezel. Bahkan untuk merek Asus, di kelas paling rendahnya sudah menggunakan thin bezel plus fingerprint. Dari bahan material, Lenovo menggunakan bahan plastik namun dengan finishing aluminium. Jadi jika kalian melihat dan meraba permukaan laptop ini akan terasa dingin, meskipun tidak sedingin Acer dan Asus karena dua brand ini materialnya menggunakan metal. Untuk Acer Swift, bahannya full metal, sedangkan Asus hanya di bagian punggung laptop menggunakan aluminium. Namun di dalamnya tetap menggunakan plastik. Tapi kalau ada pertanyaan lebih dingin mana, antara sikap mantan atau bahan Acer? Ya, tetap dingin mantan lah. Dan untuk Lenovo ini, bahannya tahan goresan ringan. Tidak seperti kalian yang tidak tahan dengan instastory mantan, waktu makan sama yang lebih tampan. Hehe, bercanda-bercanda. Meskipun nama Lenovo 330 dan Lenovo 330S hampir sama, bedanya hanya huruf S di belakang. Namun, secara fisik sangat berbeda. Lenovo 330 tidak menggunakan thin bezel, serta di bagian punggung laptop, letak dan desain logo Lenovo-nya sangat berbeda. Jika di Lenovo 330 tanpa S, logo terletak di pojok kanan seperti biasanya, sedangkan Lenovo yang pakai S, letaknya agak ke bawah dan tulisannya horizontal. Dari segi dimensi juga sangat berbeda, Lenovo yang pakai S lebih tipis ketimbang Lenovo tanpa S. Berat dari Lenovo 330S sekitar 1,7 kg dengan dimensi lebih kecil ketimbang Lenovo 330 tanpa S. Lanjut ke segi konektivitas, tidak ada LAN dan DVD-RW di seri Slim Lenovo. Di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, USB 3.1 yang bisa kalian gunakan untuk ngecas HP, atau gampangnya bisa digunakan untuk power bank meskipun laptopnya dalam keadaan mati. Kemudian ada USB Type-C dan jack audio. Di sebelah kanannya terdapat Kensington lock, USB 3.0 dan SD card. Di sisi keyboard, saya tidak tahu kenapa, tapi keyboard dari Lenovo ini tidak berfungsi sama sekali. Sudah saya coba reset berulang-ulang, install driver, dan bahkan sampai recovery Windows, tetap saja tidak berfungsi. Ternyata laptopnya kebalik dong. Kurang fokus ternyata. Kurang subscriber ini sepertinya di DKID, jadi kurang fokus, bukan kurang aqua lagi ini. Makanya bantu kita dengan subscribe ya guys, biar saya nggak salah fokus. Tapi kalau untuk keyboard di Lenovo mah, menurut saya keyboard terempuk dan terenak itu ya dari Lenovo. Karena keyboardnya diproduksi oleh ThinkPad yang juga satu perusahaan dengan Lenovo. Jadi keyboardnya itu enak banget untuk mengetik dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan tidak seperti Lenovo tanpa S, tombol power dari Lenovo 330S memisah dengan keyboardnya. Kalau di seri S masih menyatu. Serta perbedaannya kalau Lenovo pakai S, sudah ada backlight keyboard, sedangkan Lenovo tanpa S tidak ada. Kalau kita comparekan ketiga laptop ini, baik dari Asus, Acer, dan Lenovo, hanya Acer yang tidak memiliki backlight keyboard. Dari segi kemudahan mengupgrade, Lenovo cukup mudah. Kalian buka saja casing bawah, kemudian kalian akan menemukan plate yang berwarna hitam seperti ini, letak slot SSD dan RAM ada di bawah plate ini. Jadi kalian harus membukanya terlebih dahulu. Dan untuk Asus, membukanya juga cukup mudah. Namun ada segel di dua baut belakangnya. Segelnya ini seperti mica, jadi tidak terlihat nyata. Kalian harus membukanya dulu dengan cutter jika ingin mengupgrade. Dan untuk mengupgrade tidak akan menghanguskan garansi. Kecuali untuk Acer, kalian harus membuka segel stiker warantinya dengan sangat pelan, bisa menggunakan kertas, karena jika segel ini rusak, resiko garansi akan hangus. Dan di review video kali ini, untuk Acer sudah jelas bisa menggunakan Interloop 10, karena kita sudah pernah membahas sebelumnya. Namun untuk Lenovo dan Asus sayangnya belum bisa. Di Lenovo, Interloop 10-nya terdetek di disk drive, namun ketika booting, dia akan loop terus seperti ini ketika saya sudah menginstal Interloop 10 drivernya. Dan ketika Interloop 10-nya dicopot, booting akan kembali normal.
Dan untuk seri Asus S410 ini sama seperti percobaan A411F di video sebelumnya, tidak terdetek di disk drive sehingga Intel Optane driver tidak akan bisa membacanya. Jadi kedua laptop ini belum support dengan Intel Optane. Untuk yang kita review sekarang, Lenovo ini adalah varian 330S yang tidak memiliki layar Full HD. Asus S410 yang juga kita review kali ini juga tidak menggunakan layar Full HD. Jadi untuk urusan layar di range harga ini, Acer Swift tetap yang menang, karena Acer Swift sudah menggunakan panel IPS Full HD. Untuk harganya, Lenovo 330S yang kita review ini adalah varian yang berharga 8.300.000, Asus berharga 9.500.000, dan Acer Swift berharga 8.700.000. Namun baik Lenovo ataupun Asus ada varian yang Full HD yang tentunya harganya akan lebih mahal. Bukannya saya di endorse Acer ya, tapi menurut saya Acer Swift masih lebih worth it. Kalau alasannya di keyboard backlight, sebagai user yang biasanya juga mengedit, menurut saya, mending Lenovo atau Asus ini tidak usah dibekali dengan keyboard backlight, karena menurut saya juga tidak terlalu penting, dan kalau bisa, budgetnya digunakan untuk panel IPS Full HD. Kemudian jika ada yang bertanya mana bezel yang lebih tipis di antara ketiga laptop ini, jika dilihat kasat mata, hampir semuanya sama. Hanya saja Asus terlihat lebih kecil dari segi dimensi dan juga framenya. Dan untuk urusan baterai, Asus dan Lenovo hanya mampu bertahan sekitar 2-3 jam, sedangkan Acer bisa bertahan sampai 5 jam dan kondisi idle bisa sampai 8 jam. Kemudian, Asus tidak memiliki engsel atau hinge yang dinamakan fitur 180 degree lay, atau engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat seperti Acer dan Lenovo. Dan jika hinge Lenovo kalian buka seperti ini, sama seperti Acer, kalian akan menemukan lubang fan untuk mengeluarkan panas dari laptop. Fitur-fitur lain seperti fast charging di ketiga laptop ini ada semuanya, hanya saja penamaannya berbeda. Seperti fitur thin bezel, Asus menamainya dengan Nano Edge, Acer menamainya dengan Narrow Bezel. Untuk Lenovo sendiri tidak ada klaim apapun di webnya, tapi memang frameless saja. Oke, sekarang lanjut ke tes performa. Sekali lagi, di tes performa, saya hanya akan membahas Lenovo 330S ya, karena Acer dan S410 sudah pernah kita bahas. Untuk yang belum nonton, sekali lagi langsung saja cek video dari DKID yang lain, karena kalau kita tes lagi, videonya nanti akan sangat panjang dan membosankan. Di tes benchmark menggunakan Cinebench, pertama saya mencobanya tanpa dicas, dan hasilnya untuk skor OpenGL atau GPU, hasilnya sekitar 49,6 FPS, dan untuk skor CPU-nya sekitar 526 CB. Kemudian saya tes lagi dalam kondisi dicas dan high performance. Untuk skor GPU-nya berhasil bertambah, yaitu sekitar 53,4 FPS, tapi anehnya, di CPU-nya malah dapat skor rendah, yaitu sekitar 416 CB. Saya coba tes CPU-nya lagi, dan kali ini dengan memonitoring suhu dan CPU usage. Mungkin skor ini berbeda dikarenakan pemakaian laptop pada saat saya mereview ini cukup lama, sehingga laptopnya cukup panas, sehingga performa dari CPU-nya pun menurun. Dan kalau dari skor di atas, pasti nanti ada pertanyaan di kolom komentar, bagusan mana Radeon 535 dari varian Lenovo 330S ini dengan MX 150 milik Acer Swift. Kalau dari data Cinebench, menurut saya masih bagus MX 150, karena Acer Swift kemarin hasilnya bisa mendapatkan skor di atas 70 FPS, dan Radeon 535 mendapatkan skor hanya sekitar 53 FPS. Sebenarnya ini laptop untuk produktivitas, bukan untuk laptop gaming, namun kemarin ada yang menyarankan, gak apa-apa bang, dites gaming aja. Ya sudah, sekarang kita tes gaming ya. Tapi sekali lagi, saya tidak menyarankan ketiga laptop ini untuk gaming yang berat. Kalau untuk game-game ringan sih tidak masalah. Dan untuk Lenovo 330S ini tidak ada kendala ketika digunakan untuk bermain Zuma. Sama sekali tidak nge-lag dan lancar-lancar saja. Sekarang kita coba ke game yang agak berat. Kita gunakan untuk main PES 2017 dengan settingan rata kanan atau semuanya high. Masih oke, kita bisa mendapatkan sekitar 60 FPS. Hanya saja ketika replay, FPS-nya sedikit menurun. Namun ketika in-game masih bisa dimainkan. Kemudian saya tes menggunakan game yang lebih berat lagi, yaitu Sniper Ghost 3. Frame yang didapat hanya sekitar 10-15 FPS. Jadi saran saya jangan main game ini di Lenovo 330S kalau tidak mau frustasi dengan lag-nya. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Dan kesimpulan ketiga laptop ini, menurut saya, sama-sama bagus kalau dari segi desain. Hanya saja ada perbedaan dari segi fitur dan spesifikasi. Untuk Asus dan Acer memiliki fingerprint, sementara Lenovo tidak memilikinya. Acer layarnya Full HD, namun keyboardnya belum backlight. Dan perbedaan-perbedaan lain yang sudah saya sebutkan. Intinya, saya di sini tidak ada niatan menjatuhkan brand manapun, karena masing-masing brand memiliki fitur unggulannya masing-masing. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah after sales. Jadi misalkan di kota kalian tidak ada service center Acer, saya sarankan memilih brand selain Acer, begitu juga sebaliknya.
Sehingga kalau ada kerusakan, kalian bisa dengan mudah membawanya ke service center tanpa ada biaya sedikit pun selama masih dalam masa garansi. Dan sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa, mari kita cari pemenang untuk giveaway Windows 10 Pro original dari DKID. Video kemarin view-nya tidak terlalu banyak, meskipun sudah mengorbankan satu laptop untuk dilubangi. Tapi gak apa-apa, tetap semangat! Dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui comment picker. Dan pemenang untuk episode kali ini adalah Prasetyo NH. Kita cek dulu apakah Mas Pras sudah like dan subscribe channel DKID. Alhamdulillah, sudah. Selamat kepada Mas Prasetyo, Anda mendapatkan lisensi Windows 10 Pro original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya ya. Dan bagi yang belum menang, sabar dulu ya. Semoga next bisa menang. Amin. Makanya jangan lupa like, share, dan komen video kita, serta subscribe channel DKID agar kalian bisa terpilih melalui comment picker. Subscribe channel DKID agar kalian nanti ketika terpilih melalui comment picker bisa mendapatkan hadiah dari kita. Dan dengan mensubscribe channel DKID, saya akan lebih bersemangat membuat giveaway, eksperimen, atau video perang laptop lain yang insya Allah akan lebih bermanfaat buat kalian semuanya tentunya. Dan untuk yang subscribe, saya doakan jodoh, rezeki, dan semuanya lancar. Amin. Terima kasih sudah menonton video kita ya guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.